Hari ini saya berada di Toko Merah, tepat di belakang bangunan Toko Merah tersebut. Bangunan ini menjadi saksi bisu pembantaian perkosaan etnis Tionghoa oleh VOC pada zaman Belanda kala itu. Akankah malam ini saya mendapati fenomena gaib spiritual atau hanya isapan jempol belaka? Bersama saya Roy Kiyoshi, The Unexpected Journey. Melihat secara sekilas, saya telah mendapat satu rekaman jejak masa lalu bahwa saya dibawa ke masa lalu. Begitu banyak wanita yang menjerit, diperkosa secara paksa. Kemudian wanita itu digilir satu sama lain oleh VOC Belanda. Dan kemudian dicampakkan begitu saja. Lalu kemudian dibunuh. Sangat pekat sekali ya di sini ya. Benar-benar full mereka berkumpul melihat kita nih sekarang. Coba boleh dilihat tangganya. Dan saya melihat kalau lihat di atas, saya mendapati seorang wanita membawa payung, berbaju congsam dengan kerah Shanghai-nya Cina. Lalu dia membawa payung dengan melihat secara tajam gitu, tidak menginginkan kita keluar dari sini gitu. Ini bukan wilayah kamu gitu. Ya, kita bisa pelan-pelan naik sih sebenarnya. Tapi wanita ini dominan sekali dalam ruangan ini. Benar, dia menguasai. Saya curiga satu hal bahwa wanita ini ada kaitannya dengan masa lalu dengan bangunan Toko Merah. Mengingat sejarah Toko Merah telah berganti-ganti pemilik pada tahun 1700, kemudian pada kala itu berganti-ganti pemilik. Salah satunya adalah seorang wanita tersebut yang bisa kita lihat penampakannya di tangga tersebut. Sangat kuat sekali energinya dan menginginkan kita untuk pergi dari sini secepatnya. Warna merah dengan congsam yang sangat detail dan membawa payung. Sungguh tragis ceritanya. Ini adalah seorang yang juru kunci ya, bisa dikatakan seperti itu, yang mendiami tempat ini dan menjaga istilahnya tempat tersebut. Dan saya membaca dalam penerawangan batin saya curiga dengan satu ruangan tersebut, dan mudah-mudahan masnya bisa nunjukin saya ya. Dan apakah betul ini memang salah satu tempat wanita ya, ditinggali wanita ya? Di sebelah sininya ini kan kebetulan kamar seorang jenderal. Kamar seorang jenderal. Ya, dahulunya ini dipakai sebagai kamar seorang jenderal. Dan jenderal tersebut mempunyai seorang istri. Iya, wanita tersebut. Oke, baik. Bisa ke atas ya. Selama ini masnya sering lihat penampakan nggak selama berada di sini? Kalau untuk penampakan sih sering sekali. Dalam wujud apa nih? Sosok wanita yang sering berdiri Di tempat yang tadi saya bilang, area tangga tadi. Oke. Selain sosok perempuan, yang masnya lihat lagi ada apa? Biasanya sih kalau untuk fenomena-fenomena ada di bagian sebelah sana itu sering ada tapak orang berjalan. Iya, karena kan dulu di sini juga emang banyak orang-orang yang berkumpul di sini juga. Oke. Namun kemudian tempat ini ditutup untuk umum ya? Untuk umum. Karena banyak orang yang iseng untuk mencoba uji nyali di sini. Betul sekali. Oke, baik. Itu berakibat fatal. Dan itu berakibat fatal. Seperti Mas yang bilang tadi, ini adalah kamar jenderal dengan seorang istrinya. Bisa kita lihat ya kamarnya. Dan betapa angkernya, atau hanya mitos belaka ya, akan kita buktikan. Sekarang saya berada di kamar salah satu seorang jenderal yang mempunyai seorang istri. Dalam ruangan tersebut saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Panas dan suhu udaranya sangat tidak ada. Bahkan untuk bernafas pun tampak sangat lebih susah ya. Dan
memang kita bisa lihat di sini energinya sangat buruk sekali dan negatif. Seperti itu. Perempuan ini sangat-sangat muncul pada malam hari tepatnya. Ini kebetulan tempat dulunya sih kamar dari istri seorang jenderal. Kamar dari istri seorang jenderal. Saya ingin bertanya satu lagi. Dalam ruangan tersebut ini saya mendapati satu penerawangan batin bahwa seorang jenderal tersebut tidak hanya mengawini satu orang saja ya. Betul ya? Betul. Dan saya melihat di sini bahwa ini arwah-arwah seorang selir dan selir jenderal tersebut berkumpul dan melihat kita gitu, dan sangat tajam sekali. Dan dia memang berganti-ganti ya seorang jenderal tersebut. Jenderal tersebut juga punya satu ruangan khusus. Jenderal tersebut juga punya satu untuk para perempuannya. Itu nanti ada di sebelah, di depan. Oke. Nama ruangannya itu Dharma Wangsa. Bisa kita lihat nanti ya. Bisa kita lihat. Nah, ruangan kali ini yang masnya mau tunjukin adalah ruangan para selir ya. Betul. Tempat selir dikumpulkan. Ruangannya besar. Ukuran 5 kali 10 meter. 5 kali 10 meter. 10 meter. Di ruangan tersebut juga terdapat tulisan. Di dalam ruangan kumpul para selir ini terdapat satu tulisan. Iya, di depan pintunya itu terdapat tulisan. Kalau boleh tahu tuh tulisan apa ya? Nanti bisa kita baca. Itu tulisannya itu memang dari zaman VOC Belanda, tidak pernah dirubah ya. Belum pernah ada berubah. Ini adalah ruangan para selir berkumpul pada zaman itu ya. Betul. Kita bisa lihat ruangan Dharma Wanita, artinya ruangan para perempuan dan wanita untuk jenderal. Kita bisa langsung ya masuk. Ini adalah ruangan Dharma Wanita. Mengapa ukurannya kecil ya? Iya, karena pada zaman dahulu semua para wanita itu dikumpulkan di sini hanya untuk berdandan, ngobrol, istirahat ya di situ. Istirahat juga. Dan termasuk juga ini termasuk ruangan bermainnya mereka lah pada saat itu. Tapi di ruangan sekecil ini begitu banyak para selir juga ya. Boleh saya bertanya satu hal? Selir ini saya melihat ruangan ini ya. Apakah benar berbagai jenis ras, maksudnya dari jenis Belanda, kemudian etnis Betul juga sekali. Tionghoa juga ada ya? Ada. Suku lokal juga ada. Betul. Ada Chinese. Ada Chinese juga, ada wanita Belanda juga. Ada orang Indonesia. Ada Indonesia, lokal pribumi pun juga dikawini oleh sang jenderal. Baik. Dengan ruangan yang sekecil ini pun juga bisa menampung para selir. Luar biasa pada kala itu. Kalau bisa dilihat ini adalah satu jendela ya, atau ini satu ruangan terbuka, dan di belakangnya adalah kamar mandi. Tidak pernah digunakan sebelumnya. Iya. Di sini saya melihat ada sosok penampakan perempuan yang sering muncul di jendela ini dengan kesedihan, dengan tatapan yang murung. Dan saya melihat penampakan perempuan ini saya kategorikan sebagai seperti kuntilanak. Dan saya melihat energi di sini, di jendela dan di kamar mandi dalam situ luar biasa, energi negatif dan kesedihan sekali. Itu yang saya dapat dari ruangan ini. Jadi ini kita akan menuju bagian loteng paling atas ya. Paling atas ini adalah paling atas bagian bangunan ini. Betul sekali. Oke, kita lihat bangunan ini sudah agak rapuh ya. Tampaknya memang ini asli dari zaman VOC, zaman Belanda pada waktu itu ya. Belum mengalami perubahan. Saya melihat di sini banyak, di sini kalau saya lihat penampakannya, ini lebih ke arah campuran ya. Jadi ada masa di mana masa VOC zaman Belanda, arwahnya masih penasaran, namun ada juga campuran dari tempat lain datang kemari. Jadi saya melihat banyak arwah penasaran dari tempat lain menghuni tempat bagian lantai 3 ini. Jadi luar biasa sekali, bercampur dan saling berakumulasi energi. Dulunya tempat jenderal Belanda yang tinggal di mari.
saya ngedenger suara jalan kaki, pintu gubuk tutup sendiri, sama bayangan lewat doang aja. Jadi saat itu saya lagi nyapu dan ngepel di ruang bawah, seperti ada yang lewat aja. Udah biasa aja setelah udah tahu semuanya yang ada di situ. Sama sih seperti yang saya tunjukkan itu, kayak pintu, suara jalan langkah kaki, gitu-gitu aja sih. Kalau pastinya sih, kalau ngeliat langsung nggak pernah. Kalau langkah kakinya pernah denger. Setiap tempat memiliki kisah, misteri, dan masa kelam masing-masing. Terlepas dari Anda percaya atau hanya menganggap sebuah mitos belaka, tugas kita adalah menghormati dan hidup saling berdampingan. Saya Roy Kiyoshi, The Unexpected Journey.